Ya, kita akan langsung membahas hal ini dengan sejumlah narasumber yang sudah bergabung bersama kami. Ada Pak Nusirwan Sujono, Ketua DPP PDIP. Selamat pagi, Pak Nusirwan. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada juga Bang Refli Harun, ahli hukum tata negara. Selamat pagi, Bang Refli. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ada juga relawan Gerakan Kota Kosong, Mas Andi Setiawan. Selamat pagi, Mas Andi. Selamat pagi. Kita terhubung melalui sambungan telepon ya dengan Mas Andi di Solo. Ya, saya mau ke Mas Andi dulu deh. Mas Andi, ini kan calon kepala daerah belum ditetapkan oleh KPU Solo. Apa yang melatar belakangi terbentuknya Gerakan Melawan Kota Kosong? Terima kasih. Sebetulnya bukan gerakan dalam arti tidak ada koordinasi antar beberapa orang, bukan ya. Jadi memang sampai saat ini saya pikir yang terjadi adalah beberapa individu-individu yang menyoroti fenomena pilkada di Solo, kemudian berusaha untuk menyampaikan pesan, menyampaikan pendapatnya ya. Jadi mungkin tidak tepat atau belum tepat kalau disebut gerakan. Ya mungkin kedepannya belum tahu perkembangan situasi. Oke, tapi kan memang dari beberapa individu tersebut menyoroti memang ada sesuatu yang tidak tepat dalam konteks pilkada. Bukan hanya di Solo, tetapi juga beberapa tempat yang lain. Apa yang dinilai tidak tepat, Mas? Bagi saya sih sebetulnya bukan individu gibrannya atau keluarga-keluarga dari anggota keluarga dari pemerintah yang terlibat dalam pilkada, tetapi bagaimana bahwa sistem pilkada yang ada sekarang ini kurang bisa mencerminkan potret demokrasi yang substansial, yang partisipatoris. Itu makanya yang saya soroti secara pribadi adalah bahwa demokrasi yang terjadi saat ini baru pada tahapan demokrasi prosedural, sehingga fenomena dinasti politik ini masih bisa terjadi. Oke. Di mana demokrasi prosedural yang Mas Andi menitik beratkan lebih pada demokrasi prosedural, di mana titik beratnya itu, Mas? Jadi ketika demokrasi dibenahi hanya adanya sebuah pemilu atau pilkada, memang benar secara prosedur sudah berjalan. Tapi bagaimana bahwa pilkada ini benar-benar merupakan representasi dari aspirasi rakyat, salah satunya ditandai dengan bahwa rakyat atau warga kota itu bisa punya andil mencalonkan calon-calon pemimpinnya, itu yang lebih substansial, itu yang lebih partisipatoris. Di titik itulah kita mengkritisi, dan saya secara pribadi kritik saya melalui media visual sebetulnya. Jadi menggunakan medium gambar dengan ungkapan-ungkapan lucu dan guyonan. Jadi lebih tepat disebut menertawakan pilkada sebetulnya. Ini kan pesannya dalam ya kalau menertawakan pilkada gitu. Nah, yang dipilih kenapa kota kosong, Mas? Kota kosong sebenarnya adalah medium pesan yang sampai saat ini situasinya seakan-akan atau seolah baru sampai tahapan itu, karena secara formal belum ada lawan, khususnya di Solo ya, belum ada lawan Gibran. Tapi untuk kedepannya juga tidak tahu, misalnya ternyata ada calon yang bisa lolos secara sah, apa yang terjadi ke depan kita belum tahu juga. Jadi kota kosong ini adalah merespon situasi terkini sebetulnya, bahwa belum ada lawan yang secara sah bisa diterima KPU. Oke. Tapi gini, Mas, kalau misalnya memang tidak sepakat dengan prosedural yang ada sekarang gitu, kita tidak tahu ya apakah nanti akan ada lawannya atau tidak. Tapi kan setidaknya wacana kota kosong ini juga sudah menjadi pendapat pribadinya Mas Andi gitu. Kenapa langkah yang diambil ya udah nggak usah milih aja gitu kan? Mungkin juga ada beberapa orang yang memilih seperti itu, kayak nggak setuju pasangannya, udah saya nggak usah pilih gitu. Ya, sekali lagi sebetulnya ini sebuah kritik yang lebih luas sebenarnya, bukan hanya ke pilkada mungkin, tapi juga nanti mungkin ke pemilu presiden ke depan. Jika hanya ada muncul satu calon pemimpin misalnya, padahal di realita di masyarakat saya yakin banyak sebetulnya masyarakat yang ingin juga punya andil untuk menentukan calon pemimpinnya. Mekanisme di level partai misalnya itu sangat kecil peluang warga serial untuk bisa mencalonkan kandidatnya, sehingga titik yang dikritis adalah sistem pilkada atau pemilunya secara umum dan bukan pada figur-figur yang kemudian dimunculkan. Dalam konteks Solo misalnya kita.
Ya, saya mau ke Pak Nusirwan. Pak Nusirwan, ini ada meskipun tadi Mas Andi mengatakan ini belum gerakan lah ya, tapi ini ada Suara pribadi gitu ya? pribadi mengenai lawan kota kosong. Kalau pendapat dari Pak Nusirwan seperti apa? Ya tentu kalau kita bicara pilkada itu tidak bisa dipungkiri itu merupakan pertimbangannya yang utama tentu keterpilihan dari rakyat. Jadi kalau dikatakan nanti akan kosong atau katakan tidak ada lawan, masih ada pintu. Kalau misalnya tidak bisa melalui jalur partai politik, ada jalur independen. Bagi yang merasa dirinya mampu atau katakanlah dipilih oleh rakyat, tingkat popularitas, tingkat keterpilihannya, elektabilitasnya cukup, dia bisa untuk melewati jalur independen. Jadi proses ini ada di dalam undang-undang, diperbolehkan. Jadi kalau dikatakan bahwa ini semua kalau lewat jalur partai politik, pilihannya satu, itu tidak bisa juga disalahkan karena pilkada beda dengan legislatif. Pilkada ini hanya memilih atau katakanlah menjadikan satu orang saja, berbeda dengan pemilihan legislatif yang akan jadi itu jumlahnya banyak, lebih daripada satu. Jadi kalau kepala daerah itu ya tentu partai yang akan mengajukan mempunyai pertimbangan-pertimbangan dan perhitungan-perhitungan yang tidak bisa secara umum kita sampaikan secara terbuka. Ada strategi-strategi dan sampailah kepada pilihan nama tersebut. Tapi itu pun juga bukan berarti menutup kesan bahwa ini prosedural begitu. Ya kalau tidak ingin berprosedural seperti ketentuan undang-undang, lalu cara apa lagi? Masih ada juga independen kalau merasa bahwa ada pihak lain yang merasa saya lebih mampu, saya lebih populer, saya lebih kecenderungannya untuk dipilih lebih besar. Ya silahkan, bisa saja begitu. Nah Pak Nusirwan, maaf saya potong, Pak Nusirwan meyakini jalur independen ini bisa masuk tanpa melalui kendaraan politik? Loh, itu kan jalur itu kan memang bukan bisa, memang dimungkinkan. Itu ketentuannya membolehkan. Hanya tentu kan ada prasyaratnya, harus didukung oleh sekian jumlah penduduk. Itu ada ketentuan di Komisi Pemilihan Umum. Tapi artinya bahwa tidak selalu melewati pintu partai politik begitu. Kalau merasa bahwa kalau lewat partai politik sulit begitu ya. Itu ada juga jalur seperti itu. Oke, Pak Nusirwan, kalau tadi Mas Andi kan menyebutkan ini baru pandangan pribadi ya, belum tahu nih ke depannya akan menjadi gerakan. Tapi kalau misalnya gerakan ini membesar, ini menjadi ancaman khusus di Pilkada Solo atau gimana? Itu masing-masing tentunya mempunyai perhitungan, ya boleh-boleh saja kalau itu merasa ini sebuah gerakan yang bisa mengancam. Tapi sekali lagi bahwa pemilihan kepala daerah itu adalah yang milih itu adalah rakyat, ya. Dan semua rakyat itu berhak untuk memilih atau tidak memilih siapapun yang dicalonkan juga dia berhak, kan begitu. Jadi kembali lagi apakah gerakan ini kita lihat saja, karena bagaimanapun kalau bagi PDI Perjuangan tentu pertimbangannya adalah pertimbangan keterpilihan dan kemampuan yang bersangkutan nanti untuk memimpin daerah tersebut untuk menjadi maju dan sejahtera. Itu perhitungannya. Gitu. Ya, nanti saya akan tanyakan ke Bang Refli, adakah kemungkinan kemudian calon lain yang nantinya akan bersanding melawan Mas Gibran di Pilkada Solo? Tapi jawabannya nanti ya Bang Refli ya, saat lagi kami kembali hadir.